Anak lagi hilap nih. Masya Allah. Tapi ulah nyalahkan kopi. Duikan ke mana Pak? Urang murojaah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum 'azima amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimakumullah, jamaah masjid Birrul Walidain yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bifadlillah Subhanahu wa taala kita semuanya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah waktu luang. Maka dalam kesempatan ini mungkin bisa disebut kita ini adalah yang pertama ya. Betul gak Pak? Ya, pertemuan yang pertama selama Covid mungkin ya, Covid-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fitnah ini, mengangkat wabah ini dan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan keluarga, dan menyembuhkan orang-orang sakit di kalangan kaum muslimin. Kajian kitab Talbisul Iblis ya, yang mana insyaallah kita semuanya akan dari ringkasannya ya, membaca dari ataupun ya, sebenarnya di sini judul aslinya adalah Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Al-Iblis gitu kan. Itu judul aslinya. Ini adalah Ibnul Jauzi. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengingatkan kepada kita semuanya akan bahaya talbis apa? Tipuan ya. Tipu daya iblis. Dan sebagaimana di pertemuan yang pertama mungkin Pak ya, bahwa kita menjelaskan tentang mukadimah kitab ini, tapi insyaallah membaca dari tahqiq Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ya, hafizahullah taala, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan dan kita bisa mendapatkan manfaat. Yang tujuan utamanya adalah ya, kita semuanya bisa terhindar, kita semuanya bisa tahu terhadap musuh utama kita, tipu dayanya. Karena ikhwanul kiram rahimakumullah ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama untuk mengetahui bagaimana setan, bagaimana iblis ya, ketika dulu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menyesatkan Adam alaihissalam dengan semua keturunannya. Nah, ini adalah permusuhan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus mengetahui ini tipuan-tipuan ataupun tipu daya setan untuk menjerumuskan manusia dari jalan yang benar ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya, menuju iblis. Kenapa seperti itu ya? Karena iblis ini sakit hati ya, sakit hati. Kalau kata orang Sunda kemudian kanyanyerian ya. Sakit hati ketika apa? Ketika cap ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sebab ketidakmauan atau keengganan iblis di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
laknatullahi alaihi ketika di zaman awal, ketika penciptaan Adam alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada para malaikat dan kepada makhluk yang ada pada kesempatan itu, ya, Adam alaihi salam dengan tanganku, kemudian memerintahkan kepada makhluk yang ada pada kesempatan itu untuk apa? Untuk bersujud, ya, untuk bersujud. Maka semuanya sujud. Inilah awalnya, awal permusuhan antara Adam alaihissalam dengan iblis. Argumen-argumen yang dibangun oleh iblis ini, di mana logisnya? Meskipun tidak setiap yang logis itu benar, betul ya? Ya, kita lihat dalam Al-Quran, ya, iblis selalu, ya, selalu yang logis. Seperti bagaimana ya Allah engkau menciptakan dari apa? Dari tanah, gitu kan? Kemudian iblis juga menjadikan, istilahnya mendeklarasikan dirinya dari api, gitu kan? Dari api. Tentu secara logis api dan tanah, kalau secara akal kita, gitu kan, apa yang disebutkan oleh iblis, dan begitulah iblis. Padahal hakikatnya adalah bukan permasalahannya perbedaan dari penciptaan, akan tetapi untuk sujud kepada Adam alaihissalam adalah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan kiram rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan iblis sebagai makhluk. Allah memutuskan untuk mengusir siapa? Bukan hanya iblis saja, tapi Allah Subhanahu wa taala mengusir keduanya, iblis dan Adam alaihissalam. Wa taala menetapkan, ya, sebagaimana dalam Al-Baqarah, aba wastakbar wa kana minal apa? Wa kana minal fasikin, minal munafikin. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Ketika Allah menyuruh untuk sujud kepada iblis, maka menolak terhadap perintah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aba wastakbaro. Dia itu iblis, aba wa taala. Wastakbaro, dan apa itu wastakbaro? Istikbar, sombong, gumede, adigung gede hulu. Nah, gitu kan? Bahasa Sunda nah. Deket karena bahasa Arab, bahasa Sunda mah. Ya. Banyak muradibnya gitu. Ini bagus. Allah Subhanahu wa taala mencap makhluk yang dilaknat ini sebagai makhluk yang apa itu? Wa kana minal, maka hati-hati. Melarang, melanggar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan manusia kepada kekafiran. Kafir. Maka iyyakum wa iyyakum an yukhalifa amra. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hakikatnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini, Talbisul Iblis, ya, akan mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana iblis meramu, meracik tipu dayanya supaya mengeluarkan manusia, ya, dari jalan Allah yang tujuannya untuk di jahanam, gitu kan? Bahkan iblis sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendatangi manusia itu dari arah atas, samping, semuanya. Ini janji iblis, hati-hati. Ya. Dari semua arah iblis akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya iblis tidak akan menyisakan satu kesempatan pun untuk menyesatkan manusia. Gitu kan? Maka kita harus senantiasa punya
punya apa? Punya apa? Penangkisnya, ya. Punya penangkisnya. Kalau kemarin Yahudi diserang oleh Iron Dome, Iron Dome. Tapi bubar nya, bubar. Alhamdulillah, bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Secanggih-canggihnya, tapi kena juga kan? Alhamdulillah. Yahudina gitu. Nah, ikhwan, ya. Sama juga kita harus menyiapkan apa? Menyiapkan iron untuk apa? Min makaid asyayatin, dari tipu daya semua serangan-serangan setan itu apa? Di antaranya al-ilmu. Betul, luar biasa. Yang paling utama adalah ilmu. Dengan ilmu, ya. Kita harus tahu bagaimana setan membuat celah kepada. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Nabi SAW sudah memberikan kabar kepada kita semuanya tentang apa? Tentang rencana-rencana besar setan. Dan setan dalam Al-Quran sangat lengkap sekali. Alhamdulillah. Kita semuanya diberikan Al-Quran. Umat Muhammad SAW diberikan Al-Quran. Baca, paham di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dengan kita mempelajari ilmu syar'i, dengan kita Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka itu adalah cara, obat, ya, jitu untuk menangkis semua makaid syayatin. Jadi di sini juga disebutkan nanti oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, ya, yang sudah diringkas oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Maka orang yang paling sulit, ya, untuk ditembus pertahanannya di dalam apa? Pertahanannya untuk ditembus oleh makaid syayatin, oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada As-Sunnah, ya. Orang-orang yang senantiasa loyal, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah Nabi SAW, ya. Ini sulit ditembus, orang-orang yang sangat sulit untuk digoda, ya. Sulit digelincirkannya. Kenapa? Allah SAW sudah memberikan dan sudah menutup semua celah untuk setan. Jadi kalau kita paham sunnah Nabi SAW, dimulai dari kegiatan bangun kita sampai tidur lagi, maka kita semuanya akan terbebas, terhindar dari godaan setan. Disebutkan mereka akan datang dari depan, kanan, kiri, atas, bawah, tidak akan menyisakan celah dan menunggu kita semuanya untuk apa? Untuk lalai, ya, lain lalai badot, lali. Maka yang sudah mengenal sunnah Rasulullah SAW, sedikit pengetahuan dari sunnah Nabi yang efektif untuk dilaksanakan supaya tidak lupa. Gimana? Mengenal adanya al-azkar sobahi, al-azkar masai. So, dia ditanya, kira-kira zikir sore, wah, muncan dikir setan ngagebosan, keur diuk. Balik. Manggu. Oh, sok coba. Berat kajian nih. Ya. Karagek seetik training WA. Ini makanya disayatin ini. Akan itu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tangkat taklim teh a'udzubillahi minasyaitonir ta'awudz, ngadoa kepada saukur hadir. Memang kehadirannya Masya Allah penuh dengan berkah, ya Pak ya. Tapi ingat, datang ke kajian kemudian minta keberkahan dari apa yang telah kita dengarkan dari ilmu, tapi nggak pernah diaplikasikan, ini juga menjadi apa? Wabal. Menjadi apa?
menjadi bumerang bagi kita semuanya, ya. Dan ini sangat perlu nih bagi kita semuanya. Bukan hanya sekedar kita dengar, apa yang kita catat laksanakan gitu. Jadi mengerjakan sunnah ya kita jangkau saja, yang kita merasa mampu dan mudah gitu ya. Sunnah Nabi SAW itu selama 24 jam banyak atau tidak? Banyak. Maka Nabi SAW ketika berkumpul dengan sahabatnya suka ngabsen tuh. Ngacung. Sampai sedekah di poe lainna, ngacung. Oh. Siapa yang sudah marid? Ngacung. Ini ada tul marid apa? Siapa yang hari ini sudah sarehat berarti alhamdulillah, husnudona. Terus Nabi SAW setiap ngabsen nu ngacung sada. Ya. Sedangkan kita ketika di absen kumaha? Nu sedekah ayeuna wah tawadu supaya ria husnudon. Ya. Qala kiram rahimakumullah. Ya. Duha 2 rakaataini duha itu sama dengan apa? Sedekah dengan kalau kita harus menyedekahi contohnya 1.000, setiap sendi 1.000, di setiap sendi kita kata Nabi SAW ada 360 engsel. Coba 2 ku Allah tadi dihirupkeun kieu yang kita dustakan. Ya, sudah dilaksanakan? Nah, berarti baru mau melaksanakan kalau insya Allah belum. Padahal tahunya sudah berapa puluh tahun. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan himayah bagi kita semuanya. Makanya yang disebutkan oleh Syekh Wahf itu yang disebut buku zikir itu, ya, zikir pagi dan petang, diberikan judul apa? Judul oke, segala langsung maca kesina ya. Buat Hisnul Muslim. Cetakanana murah. Aplikasina pabalata. Aya na HP, aya dibaca Facebook deui. Bukan setan yang kuat, ya. Bukan setan yang canggih, tapi kita yang malas sebenarnya. Kita yang malas. Kita yang tidak mau untuk mengaplikasikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikhwan kiram rahimakumullah. Ya. Mukadimahnya, ini baru mukadimahnya. Mukadimah dari pembahasan kita. Ya. Maka ikhwan kiram rahimakumullah, di dalam buku ini juga, ya, dianjurkan ataupun ada pembahasan tentang pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjauhi semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tadi semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tipu daya setan, sebaliknya peringatan bagi kita semuanya. Semua perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ini salah satu celah untuk masuknya semua tipu daya setan. Maka hati-hati dengan selera beramal, terutama yang berkaitan dengan agama, ya. Amalan kita, ibadah kita bukan dipandang standarnya, bukan baik dan tidaknya menurut kita. Baik Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah berdasarkan apa? Berdasarkan dalil syar'i. Dalil syar'i yang mana dicontohkan dan dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sudah menyampaikan dakwahnya. Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita semuanya. Tidaklah Nabi SAW dicabut, wafat, ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh bagi kita semuanya untuk dilakukan. Maka Nabi SAW ini adalah qudwah. Nabi SAW adalah uswah, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, hasanah. Dan sungguh di dalam pribadi, di dalam diri Nabi SAW terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik, sauri toladan yang baik, yang mana kita segala hal, di dalam segala hal, ya. Di dalam segala hal, di dalam tindak tanduknya Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah bersama sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi SAW berperilaku dengan anak-anak, betul kan? Nabi SAW, ya, masyhur. Nabi SAW kepada anak-anak, kepada sebayanya, kepada yang lebih tua, dan ini menggambarkan apa? Menggambarkan akhlak yang sangat agung, ya, sangat tinggi. Maka kita harus mencontohnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai sunnah, tapi ketika dilihat akhlaknya, tutur katanya, perbuatannya jauh, sangat miris nggak? Miris. Kajian hantam loba gitunya, tapi dengan robah akhlak. Ya, banyak kita menuntut ilmu, tahu kita dari sunnah Nabi, kita semuanya dilalaikan, dilupakan oleh setan, gitu kan? Dilupakan oleh setan. Kadang-kadang di satu titik juga kita suka, karena saya bukan nabi, ya bukan we orang mendaki ge, ada orang malin nabi, wajar we kena jauh. Kalimat pembenaran, ya, kalimat pembenaran bagi kita semuanya, dan itu adalah setan bermain di sana. Seolah-olah kalimat ini kalimat yang benar untuk diucapkan, padahal tidak sama sekali mendekati dengan kebenaran itu sendiri. Ya. Konsekuensi dari kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensi dari mengikuti semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suka ataupun suka. Jadi ulah sih ngaran kuaci, ya, beragama ada yang mah dah dipilihan gitu kan, yang merasa bertentangan dengan istilahnya dengan nafsu gitu kan, dengan nafsu, maka ditinggalkan jauh gitu, ya. Agar seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak dianggap, seorang tidak termasuk ke dalam golongan yang beriman sampai hawanya, apa hawanya itu? Hawa lain. Nafsunya, keinginannya, hawa nafsu itu. Keinginannya. Tidak seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku mengikuti. Hawa nafsunya itu sesuai dengan, ya, mutabiqan bi muradillah wa muradi Rasulillah wasallam. Jadi keinginannya hawa nafsu Allah dan Rasulnya. Ya, banyak di kehidupan kita semuanya antara keinginan dengan aturan beda. Betul nggak? Bagaimana? Sederhana, betul nggak? Nabi SAW sangat sederhana sekali. Padahal kalau kita lihat seorang nabi, doanya mustajab, ijabah. Kalau Nabi SAW ingin kekayaan, maka tinggal apa? Tinggal minta ke Allah. Tapi Nabi minta tidak pernah. Ya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi, ya Muhammad, memilih kenyang setiap hari atau gimana? Apa yang ditawarkan oleh Allah kepada Rasulnya? Wa yaumun asbah. Satu hari aku kenyang. Kan bisa lamun sesuai dengan hawa nafsu. Kenapa Nabi SAW tidak meminta, gitu kan? Yang seubeuh we salilana, ya, yang tercukupi we semuanya, gitu kan? Kenapa seperti SAW adalah seorang hamba yang tahu diri, ya. Dan ini harus dicontoh oleh kita semuanya. Terkadang kita meminta, gitu kan? Betul. Permintaan kita banyak, ya Pak ya? Yang bung gitu kan, ngadoa terus gitu kan. Tapi kadang-kadang lupa kewajiban-kewajiban yang harus ditutupi, kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus dilaksanakan oleh kita, lalai. Maka ya, lupanya kita, lalainya kita terhadap kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, bukan bisa jadi, pasti talbisul iblis, ya, tipu daya setan. Bagaimana menghalangi manusia, ya, untuk meninggalkan, ya, kalau tidak meninggalkan di poin yang pertama itu cukup melalaikan saja. Kan iblis itu bertahap menggoda kita untuk apa? Untuk kafir. Tidak ujung-ujung menyuruh kepada kita semuanya untuk kafir, ya. Setan itu makanya di sini insya Allah akan disebutkan nih tahap bagaimana setan menggoda kita. Kemaksiatan itu harus total 100%. Kalau Allah dan Rasulnya, gitu kan? Kalau Allah dan Rasulnya sudah melarang, cepat-cepat keluar, cepat-cepat tinggal perbuatan tersebut. Kenapa? Jangan sampai ada istilah seperti ini. Sadge bertahap cenah. Ya. Bertahap kumaha gitu. Ini meninggalkan kemaksiatan tidak ada tahapan, sudah melarang, udah cut off. Ini mah rutin ya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak tertimpa sama kita dan anak-anak kita ya, zina. Waliyadzubillah. Inilah dosa besar. Ya, dosa besar. Zina, cenah bertahap we. Ninggalkeun zina. Gitu kan? Iya, bertahap. Sana seminggu sekali, sana tiap hari sambil bukan seperti itu. Kalau sudah dilarang oleh tinggalkan, ya Pak ya, tinggalkan. Itu yang mubah. Kita jangan berlama-lama atau jangan berbanyak-banyak dengan sesuatu yang mubah. Di antara talbisul iblis, ya, di antara tipu daya setan, kita semuanya menyukai sesuatu yang mubah. Hati-hati. Ketika kita membanyakan sesuatu yang mubah, bisa jadi setan menggiring kita ke kufuran dengan bertahap tentu, dengan bertahap. Mitina loba dahar, mau loba dahar dolin. Dahar modal ulin, cek orang Sunda. Dahar pikiran teh dahar, poe ayeuna aya yang bunut. Poe isuk di mana Pak? Ayam bunut deui. Poe isuk di alam Sunda terus we hirup teh kitu neangan tempat dah. Ngeunah dari papa sampai saminggu jeput masalah ruh nama gitu kan. Itu memperbanyak sesuatu yang mubah, itu banyak bisa menyebabkan apa? Ya lalai. Ya, lalai. Kalau sudah banyak makan, pasti konsekuensinya akan banyak. Nah, gitu. Banyak kacai, Pak. Ngus dahar pasti bawa asup keluar. Oh, diajar nama. Udah banyak. Ngus keluar capek. Tidur, gitu kan? Itu setan tuh. Cek setan deh. Gitu kan? Baju ngus wete, gitu kan? Imah ngus page, gitu. Naon deui tah? Oh, mah istirahat. Keun neangan ilmu mah. Oke ya kene
Aya di Sukabumi mengaji selamat birrul walidain lain. Cukup sekali dengan ilmu syar'i gitu kan. Nah, itu setan tuh. Terus sehingga lupa. Karena kewajiban mimiti ninggalkeun salat subuh. Baiknya subuh sakali mah. Subuh dor gitu kan. Kacapean. Duhur jam 2. Isuk mah ulah nepi ka jam 2. 2 kali, 3 kali. Tungtungna salat teh saminggu sakali we mudah-mudahan diampura ku Gusti Allah. Jumaah hungkul. Gitu. Jumaah hungkul. Ya. Itu setan itu memberikan tahapan-tahapan sehingga kan ya faktor yang paling mendorong kita semuanya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai nya ghaflah teu jauh. Pak, lalai lamun teu gancang diubaran bahaya ieu. Kalau di antara ikhwah kita mungkin ada istilahnya nama putur apa putur itu? Bosan gitu nya Pak. Aduh, kajian dengan asa bosan. Allah Subhanahu wa taala perbaiki dengan apa? Zikir dan istilah tatmainnul qulub. Baik, ikhwan kiram rahimakumullah, di antaranya yang saya ringkaskan mungkin ya dari bab 1 bab 2 itu. Insyaallah. Nah, sekarang kita semuanya ya akan memasuki bab 3 nih. Langsung ke bab 3 tentang ini masih di dalam muka waspada terhadap fitnah tipu daya setan ya. Kita harus waspada nih. Tadi kita tahu kita harus berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat susah. Kemudian yang kedua adalah waspada terhadap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Bisa menyebabkan bisa penyebab terusirnya dari telaga yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu di sana. Ya. Nanti ada sebagian ketika pada hari kiamat ya, ada ataupun oleh para malaikat dihalau, diusir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hada min ummati." Jangan, itu adalah bagian dari umatku. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innaka la tadri. Sesungguhnya engkau tidak tahu, sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah wafatnya engkau. Dan inilah bahaya apa? Bahaya itu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, maka dalam bab yang akan kita bahas ini ya, waspada terhadap fitnah dan tipu daya setan. Kita harus waspada, wajib waspada. Setelah kita mengetahui permusuhan kita bersama Adam alaihi salam. Ya, bapak kita yang pertama, betul enggak? Bapak kita yang pertama adalah siapa? Adam alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala ini seperti itu. Antum min dzurriyyati Adam, betul? Secara tidak langsung gitu. Tapi sebenarnya antum generasi kedua sebenarnya ya, bukan dari Adam. Tapi dari siapa? Dari siapa dulu pernah kita jelaskan di sini? Ada yang mungkin ya, waliyadzubillah itu bukan. Kita bukan dari sana ya. Ya, itu. Kita berasal dari Adam alaihissalam. Kita dari Adam, gitu kan? Kita dari generasi yang selanjutnya. Ma'anu kata Allah Subhanahu wa taala. Kan 10 qurun, 10 abad dan setelah Nabi Adam alaihissalam berada di dalam tauhid. Kemudian setelah itu bidayah, awal fitnah kesyirikan dari siapa? Di dalam Al-Quran diceritakan awal bidayah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah Nabi Nuh diberikan apa? Disiksa, gitu kan? Dengan apa? Tufan, apa itu tufan? Banjir ya.
Jadi semuanya mati itu, kecuali orang-orang yang bersama Nuh alaihissalam. Nah, setelah itu barulah gitu kan kita orang dikembangkan gitu kan. Ada yang menjadi orang Afrika, ada yang jadi orang banyak tuh ya. Anu hidung, anu bodas, anu koneng, anu sipit, anu bulut, anu itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda ras, suku, bangsa, warna kulit, bahasa jeung sajabana gitu. Kitu oge hewan gitu ya. Oge anu beureum, koneng, hejo, apa. Ya pun seperti itu. Ada yang hitam. Tujuannya untuk apa? Lita'arufu, supaya saling mengenal. Nu hideung syukuran gitu kan. Orang Afrika syukuran. Oh alhamdulillah Gusti abdi mah dibere kulit hideung. Yang gitu kan panas kacida. Cek orang Indonesia teh alhamdulillah Gusti sim kuring mah dibere kulit siga. Naon tah? Sawo berbeda-beda, sawo matang, sawo buruk, sawono. Itu adalah sesuatu nikmat yang harus kita apa? Nanti tipu daya setan masuk tuh. Nah, Gusti Allah eta adil cenah nyieun maneh sipit, bodas gitu kan. Si itu mah hidung gitu, teu syukur. Maka aya kasus naon lamun di Amerika mah kuat disebut rasisme. Nu bodas, wah cenah urang mah bodas, katurunan bangsawan gitu, nu hidung gitu. Wah, ieu katurunan areng. Wah, gitu kan. Itu adalah setan. Supaya apa? Supaya saling mencaci, saling memaki, saling apa itu? Saling bermusuhan. Nah, nanti akan dijelaskan nih, waspada dengan tipu daya. Di sini disebutkan, ketahuilah bahwasanya pada saat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membekali kepada kita semuanya adalah dengan potensi. Dan diantara ya yang difitrah syahwat. Terus Pak, urang sadayana gaduh syahwat teu? Cing ditanya, gaduh syahwat teu? Lamun teu gaduh berarti teu normal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita syahwat. Syahwat kana naon tah? Zuyyina lin-nasi. Allah Subhanahu wa taala menghiasi kepada kita semuanya, menghiasi kita manusia ya, kepada manusia dihiasi dengan apa? Hubus syahwat, untuk mencintai syahwat. Syahwat hiji untuk mencintai perempuan. Cinta teh ke perempuan. Cing ditanya dia. Bapak-bapak perempuan. Oh cinta ibu-ibu, tapi ulah ke setiap perempuan cinta, ningali perempuan cinta ya. Bahaya ini. Makanya di dalam surat An-Nur itu apa? Ada obatnya tuh. Ini apa? Katakan untuk menundukkan pandangannya. Ke ibu-ibu, ulah kena ibu-ibu tuh Pak, cenah dicek Allah oge, maka tundukkeun pandangan teh. Cek ibu-ibu ge dia. Nah, omat, bapak-bapak nundukkan pandangan, ibu-ibu oke, gitu. Tundukkan pandangan, terus tutupan auratna, sempurna ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala sempurna. Itu. Silakan dibuka. Karena ya, dibekali kita semuanya syahwat dan keinginan untuk apa? Untuk mendapatkan atau mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadinya. Jadi syahwat dijadikan, dititipkan ke orang sadaya pada setiap manusia adalah untuk mendapatkan kemaslahatan bagi diri kita pribadi. Ya, Allah mengetahuinya. Allah menciptakan dan Allah mengetahui segala kebutuhan yang kita butuhkan. Ya. Maka ya di sini, jadi manusia itu unik, dikaruniakan kamak, banyak. Dikaruniakan ke amak. Coba lamun dikeresakeun manusia teu bisa amak gitu kumaha. Digebuk sirahna sirih. Bu, maslahat teu? Teu, atuh cek ibu ge mah. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kemarahan supaya apa? Supaya
apa? Adziyatu ghairihi. Supaya melindungi pasenggolkan amak gitu kan. Supaya nulain mun urang amak nulain moal ngadoliman gitu. Wah si ieu mah kakek percaya teh amak asieun. Gitu kan. Itu maslahat bagi kita. Tapi ulah gitu kan, angin, hujan, amak-amakan, tah ieu. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan yang namanya akal. Al-aqlu. Sebagai apa tuh? Tadi diberikan nafsu, hawa nafsu gitu kan. Kemudian diberikan akal. Akal fungsinya untuk apa? Sebagai pengontrol nih. Nu amak jeung kahayang katanya dikontrolna kumaha? Ku akal jeung nu ngabedakeun mana nu dibutuhkeun jeung mana membedakan iraha kudu amak jeung iraha kudu teu amak gitu. Iraha kudu seuri jeung iraha kudu ceurik eta ku akal gitu ya. Nah, lamun aya nu pas waktuna ceurik, seuri alna rada sengklek gitu saeutik gitu. Ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia dari fitrahnya, ya, menggelincirkan dari fitrahnya. Kemudian setan itu selalu israf di dalam menggunakan semua potensi jiwanya, israf dalam menggunakan israf dalam menggunakan kemarahannya, israf dalam menggunakan akal. Sudah tahu tuh kelemahan manusia itu. Wah, ini celahnya nih. Diberi hawa nafsu, diberi amak, diberi akal. Ya. Supaya merubah semuanya dengan gitu kan, untuk mengingat bisa. Potensi yang dimiliki oleh manusia supaya apa? Supaya melebihi batas dari kemampuan potensi tersebut. Itu berusaha, itu celah-celahnya. Ya. Mempengaruhi akalnya, betul kan? Orang-orang cerdas gitu kan? Tapi, maka tidak cukup kita semuanya untuk mengenal Allah dengan potensi itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan juga selain potensi hawa nafsu, kemarahan, kemudian akal, diberikan kita semuanya diberikan oleh Allah pengontrol gitu kan? Di luar itu. Ya, yang mana akal harus tunduk, dialah yang namanya wahyu. Jadi wahyu ini adalah pembimbing akal. Dan akal juga merupakan pembaca wahyu. Lihat, akal itu memiliki kedudukan yang spesial dalam agama kita. Bahkan lihat, di dalam semua syariat Islam mengharuskan hadirnya apa Pak? Haruskan hadirnya apa? Akal. Sok salat teu make akal, pahalaan teu. Lamun pahalaan muge lo salat bakal asup surga. Gitu ya. Jadi lamun dikeres akalnya. Semua hampir di dalam syariat kita mengharuskan hadirnya akal. Betul gak? Salat, di antara syarat-syarat wajibnya berpuasa itu harus berakal, betul gak? Bahkan taklif syar'i ilan balighon. Kata para ulama, orang-orang yang ditaklif atau orang-orang yang dibebani syariat itu diantaranya syaratnya adalah apa? Harus berakal. Dan perlu kita ketahui, akal itu bukanlah segalanya di dalam perangkat memahami wahyu. Ingat, makanya akal tidak boleh dijadikan, tidak boleh akal itu istilahnya di dalam hukum syariat kita. Tapi ketika menentukan sebuah perkara di dalam agama, di dalam kehidupan kita, tidak boleh hanya tok berdasarkan akal. Betul ya? Betul. Dipahami dengan akal kurang memahami, maka setan masuk. Cek setan, perintah Allah teu kaharti ku akal. Akhirnya apa? Menolak perintah Allah. Menolak perintah Allah. Perintah Allah dan Rasulnya
Sami'na wa ata'na. Jangan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel. Sami'na wa asaina. Kami mendengar. STMJ istilah sekarang. Sholat terus maksiat jalan gitu. Jangan gitu. Boleh. Nah, ikhwanul kiram rahimakumullah, sesungguhnya setan itu telah mendedikasikan umur dan seluruh hidupnya. Umur iblis itu didedikasikan untuk apa? Untuk merusak antum. Selama hayat di kandung badan, maka selama itulah setan akan datang gitu. Jangan kira ka jamaah unggul, ka ustad ge sok datang setan gitu ya. Oh, cenah aing geus tarap hafiz Quran mah cenah lah. Setan teh marental. Justru aya setan deui leuwih canggih, setanna hafid Quran oge. Iblis. Maka kita semuanya sebenarnya sangat miskin kita itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu wa ta'ala. Maka senantiasa di dalam segala perkara kita sandarkan kepada Allah sampai hal-hal yang ahli di bidangnya. Jangan sampai ketika kita ahli di bidangnya, wah, imam babari lah. Tapi apa? Bismillah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Betul gak? Hendak melaksanakan sholat, hendak melakukan berapa banyak yang menginginkan atau berapa banyak yang melaksanakan ketaatan, akan tidak mengizinkannya, tidak akan bisa. Maka jangan jumawa kita, jangan sombong. Sudah melaksanakan perbuatan dan amal soleh itu. Ada satu kisah nih. Ada satu kisah apa? Sebelum umat Muhammad SAW, dikatakan ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang. Dikatakan umurnya itu 500 tahun. Ya. Laut dan di pulau kecil gitu kan. Kemudian seorang hamba ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pulau kecil itu dipancarkan oleh Allah apa? Mata air. Oleh Allah mata air yang jernih, dan dengan mata air itu Allah menumbuhkan semua buah-buahan, semua kebutuhan ya untuk seorang Allah Subhanahu wa ta'ala. 500 tahun itu menyembah, bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya. Suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan seorang hamba ini, gitu kan. Kemudian ditanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba ini ditanya, ya, sesungguhnya engkau telah menghadapku dan engkau telah melakukan kebaikan-kebaikan di masa hidupmu, ya. Alhamdulillah, karena amal saya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bi rahmati. Kamu melakukan ketaatan, kamu masuk surga itu karena dengan rahmatku. La ya Allah bi amali. Dicoba. Sesungguhnya engkau 500 tahun yang telah engkau lalui itu kalau tidak ada, gitu kan? Tidak ada izin dariku, maka kamu tidak akan menyembahku. Kemudian diberikanlah satu cobaan, gitu kan? Kemudian dia membuat dan melihat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakannya kembali, nah, sekarang dengan apa kamu masuk surga? Jawabannya apa? Ya. Bi amali, kan? Maka Allah, udah kalau seperti itu dimasuk rahmatika ya Allah, dengan rahmatmu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah potongan, salah satu potongan kisah ya. Ikhwan kiram rahimakumullah. Kembali lagi tadi, waspada terhadap fitnah tipu daya setan. Ketika kita sudah melaksanakan amal semuanya atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan kita. Kita bisa sholat, kita bisa sujud, kita bisa menyembah, kita bisa bertasbih, kita bisa melakukan amal soleh, itu atas dasar. Taib. Lihat janji syaitan.
wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah 168 sampai 69. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan yang musyrikan. Innama ya'murukum bis-su wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyuruh kepada kalian untuk apa? Untuk melakukan kejelekan, wal fahsya, dan melakukan fahisyah, perbuatan keji, gitu kan? Fahisyah itu perbuatan-perbuatan keji. Wa an taqulu, dan supaya kamu ngomong, supaya kamu ma la ta'lamun, dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maka dan adalah sumpah setan kepada kita semuanya. Ya. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Maka begitulah iblis senantiasa mendorong kita semuanya, mendorong kita semuanya. Dan perlu kita ketahui, setiap diri di antara kita tidak terlepas dari godaan setan. Ya, setan sama setiap orang. Setan itu ada di setiap orang. Antum punya setan? Ada antum? Ada setannya. Ada antum? Ada setannya. Ada saya? Ada setannya juga. Bahkan setannya. Lihat. Di dalam hadis Nabi SAW, di sini bahwasanya dinukilkan dari Aisyah, dari istri Nabi SAW, ibunda kita, anna Rasulullah SAW kharaja min indiha lailan. Sesungguhnya dari Aisyah, menemui Aisyah radhiyallahu anha pada satu malam. Qalat, kemudian Aisyah ini berkata, biasa ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak keluar tengah malam gimana tuh? Qalat, Nabi SAW keluar. Maka kata Aisyah, qalat fagirtu alaihi, maka aku merasa apa? Gairah. Aku merasa cemburu, cemburu kepada Nabi. Kenapa malam-malam keluar, gitu kan? Faja'a fara'a ma asna. Kemudian, saat kembali, beliau mengetahui kecemburuanku. Jadi Nabi SAW mengetahui ini Aisyah. Lantas beliau bertanya, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, gitu kan? Karena melihat kecemburuannya ini, gitu kan? Kemudian malaki ya Aisyah. Jadi kenapa engkau berlaku seperti ini, gitu kan? Cemburu. Fakultu wa ma li la yughar mithli mithlika. Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak cemburu kepada seorang laki-laki seperti engkau, gitu kan? Suamina keluar malam-malam, gitu kan? Aduh Kang kumaha henteu cemburu, mun akang teh geus ganteng. Aduh pujaan Nyai. Lamun keluar malam-malam derek teh cemburu kumaha tuh, gitu kan? Nah Aisyah itu seperti itu. Wahai Rasulullah. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa qad ja'aki syaitanuki? Menjawab, sigana keur orang Jawa mah keur datang setan maneh beureunya. Nah gitu. Kayaknya ini setanmu sedang datang ini. Dan begitulah setan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, au ma'iya syaitan? Wahai Rasulullah, apakah kepadaku terdapat setan? Mungkinkah kepada saya datang setan? Ya. Aisyah ini tanya apa? Ya. Apakah kepada saya atau kepada setiap orang, ya? Khususnya di sini Aisyah radhiyallahu anha, apakah kepadaku ada setan yang menyertai? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Tuh. Istri antum. Istri batur. Jadi hati-hati Pak, hati-hati. Maka kan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain apa? Wastausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian kepada perempuan-perempuan dengan sesuatu yang baik. Ulah wasiat rek kerja teh kumaha? Umat ieu mesti datang pangaliwatkeun singeuna. Bukan.
Ya, jangan seperti jaga kehormatan kalau ditinggalkan itu. Ajarkan budak ngaji gitu nya. Akang pulang ke ibu ge kudu tanggung jawab. Lamun cek bapak-bapakna teh ajarkan ngaji, wajib itu. Jangan sampai gimana kata bapaknya, Bu, Bun, si adek suruh ngaji ya. Ya, bereweh ngaji cicing. Nah, nih, tidak amanah itu ya. Kemudian ya kita lanjutkan. Qultu wa ma kulli insanin ya Rasulullah. Ketika Aisyah mengatakan jika aku ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Ya, setiap orang itu disertai dengan setannya yang disebut dengan apa? Di dalam Al-Qur'an itu disebut qarin. Jadi setiap orang yang dilahirkan itu ada qarinnya minasyaiton. Ya. Ada yang suka gini, ada yang curhatkan seperti misal, saya itu kadang kalau sedang sendiri ada yang membisiki saya, gitu kan? Membisiki saya apa? Ulah sholat, mendorong kepada keburukan. Nah, perlu ketahui itu sedang datang setannya. Tuh. Sampai bersamamu juga wahai Rasulullah. Jadi Aisyah ini bertanya ini. Aisyah mengatakan sampai Rasulullah ada setannya. Kata Rasulullah jawabannya apa? Naam. Sampai aku pun ada setannya. Loh, Nabi saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala a'anani alaihi hatta aslama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong kepadaku sampai setanku ini apa? Aslama, masuk Islam. Sekarang hati-hati. Maka bagi kita semuanya ini ada korin yang senantiasa apa? Yang sudu rinnas minal jinnati wannas. Jadi jenis setan manusia. Ada juga yang selalu membisikkan kepada jiwa kita, gitu kan? Membisikkan kepada keburukan. Perlu ketahui itu adalah setan kita. Maka gimana tuh? Biasa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang mudah-mudahan menjadi gerbang kita semuanya untuk lebih semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita di pertemuannya Firdausil A'la. Itu saja yang bisa anak sampaikan pada kesempatan ini. Naftatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin untuk kesempatan